Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di PJJ yang kedua ini, kita masih membahas tentang sistem persamaan simultan. Mungkin kalau sebelumnya kalian belum memahami tentang materi sistem persamaan simultan. Jadi di kali ini saya ingin menyampaikan bahwa eh, setelah UTS sampai dengan UAS nanti, materi kita adalah murni tentang sistem persamaan simultan. Sistem persamaan simultan. Nah, eh, kenapa sih kita menggunakan sistem persamaan simultan ini? Kalau kalian masih ingat bahwa untuk membuat suatu model ekonomi, ini kan kita menggunakan yang namanya fenomena ekonomi. Fenomena ekonomi, fenomena ekonomi. Nah, ketika kita memodelkan fenomena ekonomi ini, kita membentuk sebuah persamaan-persamaan kan. Kita membuat persamaan, dan kita tahu persamaan itu kalau menurut jenisnya, itu ada yang namanya satu persamaan tunggal. Ini saya ulang lagi, sebenarnya ini saya pernah sampaikan waktu di awal perkuliahan. Jadi kalau persamaan tunggal, misalkan di sini ada Y1 sama dengan alfa 0 ditambah alfa 1 X 1 ditambah Y1 gitu ya. Kalau misalkan dia datanya adalah data cross section, jadi XI1, kemudian di sini ada YI1, XI1 sama EI1 gitu. Ini kalau misalkan datanya cross section gitu ya. Terus kalau misalkan kita punya persamaan yang kedua, YI2 ini sama dengan beta 0 ditambah beta 1, oh bukan X, ini ZI1 gitu ya. ZI1 ditambah EI2. Jadi subscript I ini maksudnya kalau dia itu menunjukkan datanya cross section. Nah, di sini kita tahu bahwa antara persamaan yang pertama di sini dan persamaan yang kedua di sini, ini tidak ada hubungannya. Jadi misalkan di sini yang persamaan pertama YI1 itu adalah fungsi dari XI1, sedangkan yang kedua ini adalah YI2 itu sama dengan fungsi dari ZI1 gitu. Kalau misalkan error dari, kan setiap persamaan ini kan menghasilkan error ya. Persamaan yang pertama menghasilkan error 1, persamaan yang kedua menghasilkan error 2. Nah, kalau misalkan error ini saling berhubungan, maka kita akan mendapatkan jenis persamaan yang disebut sebagai seemingly unrelated regression, di mana kita bisa tahu bahwa terdapat hubungan antara EI1 dengan EI2. Jadi, kovarian antara EI1 dengan EI2 itu tidak sama dengan 0. Berarti dia ada hubungannya, gitu ya. Ada antara persamaan 1 dengan persamaan 2 itu ada hubungan. Itu ditandai dengan adanya korelasi antara EI1 dan EI2. Kenapa korelasi itu saya menggunakan kovarian gitu? Ingat kalau korelasi itu sama dengan korelasi XY. Berarti ini korelasi kovarian dibagi akar varian X gitu ya. Berarti yang menentukan adalah kovariannya. Makanya di sini yang saya tuliskan adalah kovariannya. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang kita sebut sebagai sistem persamaan simultan, dan ini yang akan kita pelajari. Sistem persamaan simultan. Nah, sistem persamaan simultan ini misalkan kalau kita punya persamaan pertama, YI1 itu sama dengan alfa 0 ditambah alfa 1 XI1 ditambah alfa 2 YI1 Ctrl Z YI2 gitu ya. Kemudian ditambah EI1, lalu di persamaan yang kedua, misalkan YI
2 sama dengan beta 0 ditambah beta 1. Ini maaf tulisannya nggak rapi. Ctrl Z. Misalkan di sini YI1 terus ditambah beta 2 ZI1 ditambah EI2 gitu. Nah, di sini kita bisa tahu kalau persamaan yang pertama, di mana Y1 di sini dia berperilaku sebagai variabel dependent, tapi di persamaan yang kedua dia berperilaku sebagai variabel independent. Begitu juga dengan yang YI2, di persamaan pertama dia berperilaku sebagai variabel independent, tapi di persamaan berikutnya dia berperilaku sebagai variabel dependent. Jadi ini yang kita sebut sebagai sistem persamaan simultan. Jadi hubungannya bukan cuma di dalam satu persamaan saja, tapi antar persamaan ini terdapat hubungan, baik persamaannya sendiri maupun variabelnya itu bisa berperilaku sebagai variabel dependent maupun sebagai variabel independent. Nah, sekarang kapan sih kita menggunakan sistem persamaan simultan ini? Jadi, kapan menggunakan sistem persamaan simultan? Jadi, kalau kalian ingin membuat sistem persamaan simultan, kan harus tahu kapan kita menggunakan ini. Nah, sistem persamaan simultan ini kita gunakan ketika kita ingin memodelkan fenomena ekonomi, tapi model yang kita gunakan itu adalah model struktural. Jadi kalau model struktural itu adalah model yang dibentuk berdasarkan teori dan atau penelitian sebelumnya gitu ya. Penelitian sebelumnya. Jadi semua variabel yang diturunkan di sini di dalam model ini itu harus sesuai dengan teori atau dengan penelitian yang sudah ada gitu. Nah, terus di sini yang kedua kita menggunakan sistem persamaan simultan itu kalau ada hubungan kausalitas. Jadi yang dimaksud dengan hubungan kausalitas itu adalah hubungan timbal balik gitu. Jadi seperti yang di sini, ketika di sini Y2 itu mempengaruhi Y1, tapi di persamaan berikutnya Y1 itu mempengaruhi Y2. Berarti variabel Y1 dan Y2 itu